Itu dari mana, Bang? Satu kali lagi ya, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Minto. Nah, kali ini kita kontennya berbeda. Jadi aku ngeciptain podcast. Podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu seseorang yang apa ya? Cukup apa nih? Tangguh ya? Cukup tangguh. Nah, langsung saja kita masuk ke podcast. Ini dia podcastnya. Perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Hardi Wijaya. Hardi Wijaya. Biasa dipanggil Bang Ajay. Bang Ajay ya. Waduh, Bang Ajay ini. Oke, langsung saja kita masuk ke topik hari ini. Nah, teman-teman, sebenarnya sih untuk podcast ini mendadak sih sebenarnya, tiba-tiba ada podcast. Si Bang Ajay ini ngubungin pingin masuk di kontennya Senyum Minto, pingin masuk biar masuk YouTube katanya. Sekaligus meramaikan. Ya, sekaligus meramaikan. Jadi ini terciptalah podcast channel YouTube Senyum Minto. Oke teman-teman, kita udah berkenalan, kita langsung saja masuk ke topik kita untuk sesi wawancara. Nama tadi siapa? Hardi Wijaya. Hardi Wijaya, waduh keren nih. Hardi Wijaya, oke. Tinggalnya di mana, Bang? Tinggalnya di Kabupaten Oki. Kabupaten Oki. Kayak alamat lengkap rumah. Di Desa Sukadamai. Sukadamai. Jadi masih di daerah sekitar Oki ya. Masih sekitar Oki. Sekitar Oki. Nah. Lah keluarga belum? Sudah. Anak lah berapa? Kalau sekarang baru satu. Ya, tahu nanti. Anak baru satu. Ada niat untuk nambah nih? Ya, kalau masih dikasih. Kalau masih dikasih ya, mau nambah lagi ya. Nah, langsung kegiatan sehari ini apa nih? Sehari-hari kerjanya apa, Bang? ya, kadang Apa preman atau gimana bukan, nih? bukan. Dari tampangnya teman-teman ya pasti penasaran ya. Ini abang ini sangar banget ya, tapi sedikit lucu ya. Orang Baby face. cabi gini kan. Kalau cabi itu lucu. Ya Bang, pekerjaannya apa? Kerjaan paling sekarang ya traveling lah. Oh, traveling. Oke, jadi traveling antar jemput kayak gitu. Ya benar. Oke, itu pekerjaan sehari-harinya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau traveling ke luar kota juga bisa kan? Bisa langsung hubungi ke nomornya Bang. 0812 0812 9340 9340 5514. 5514 tuh teman-teman, bagi untuk warga yang Palembang dan sekitarnya ya. Palembang sekitarnya dan Kayagung juga bisa untuk traveling atau mau antar jemput ke bandara juga bisa Bang ya. Juga bisa teman-teman, langsung saja ke nomor WA yang ada di bawah sini ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Bang, minum dulu Bang, biar nggak tegang ini kayak baru pertama kali masuk. Nggak tegang, lu cuma mukanya aja gini. Takutnya nanti tegang apa di kamera itu tuh, ini ditanya-tanyain. Oke Bang, keseharian udah, terus biaya sekali hantar jemput itu gimana? Traveling itu untuk wilayah dari Kayagung ke bandara deh. Kalau dari Kayagung ke bandara per orang itu bisa 150. 150. 100.000. Oke. Per orang ya? Per orang. Oke. Kalau untuk dia, disewa kayak gitu. kalau disewa, kalau dia lama jaraknya, hitungnya harian. Harian. Oke. Jadi kalau lama itu hitungannya harian. Ya. Pernah ada pelanggan yang rewel, cerewet, atau biasanya kan teman-teman semuanya ya kalau di traveling itu biasanya rata-rata ya ada yang cerewet atau kurang bayar atau emak-emak ya biasa ya. Kita udah nyiapin tarif segini masih ada yang tawar, ada nggak sih? Oh masih ya. Banyak ya. Itu cara mengatasinya gimana Bang? Atau pasrah atau gimana tuh? Ya. Atau dijelaskan dengan
Kalau pertama pasti dijelaskan kan. Dijelaskan. Misalnya, Bu, kurang nih. Ah. Ya, macam-macam jawabnya. Ah, biasa segini. Nah, cuma cukup dengan senyuman. Oh, gitu. Kecuali udah kita lembut nanya, dianya keras, langsung ambil tuh uang. Langsung aja pergi gitu. Itu teknik terakhir ya. Iya, teknik Ya, terakhir. aduh. Jadi kalau udah dijelasin masih nggak ngerti, langsung balikin uangnya. Ada lagi, ambil tuh uang gitu. Itu kayaknya tekniknya lucu ya. Ambil tuh uang. Tapi nggak dengan suara kasar loh, enggak. Iya. Ambil tuh uang gitu. Dengan cara yang sopan dan lembut, apalagi kadang-kadang orang sudah berumur lah ya. Iya, ya pasti. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Paling jauh di sewa itu kemana aja bang? Paling jauhnya Jauhnya. kalau di Sumatera ini kemarin Padang ya. Itu udah paling jauh untuk sekarang ini ya. Itu Padang berapa dari sini? Padang ini kalau dari sini hitungnya per hari. Perharinya berapa? 400.000. 400.000 itu udah bersih apa? Enggak, itu untuk mobil aja, Oh, untuk mobil aja. Jadi untuk bensin sama makan beda lagi ya? Bensin sama makan beda lagi. Oke, jadi bensin sama makan itu disediain oleh yang nyewa. Iya, betul. Ini kan dalam masa pemerintah pencegahan COVID-19 atau penyakit corona yang lagi mewabah negara kita ini, Bang. Dalam customer itu apa yang Abang lakukan untuk dalam pembatasan pencegahan COVID ini, atau yang Abang lakukan di situ apa tuh? Paling selama kalau lagi di awal-awal COVID panas, ya kita dibatas. Satu mobil itu 2 orang di tengah, 2 orang di belakang. Oke. Di samping supir kosong. Oke. Dan wajib pakai masker. Pakai masker. Jadi kalau yang nggak pakai masker nggak diterima ya? Nggak diterima. Sebelum naik juga kita udah siapin Sanitizer. Kayak alkohol campuran itulah. Oke, hand sanitizer lah kita kata. Oke teman-teman, berarti Abang ini dia cukup mentaati peraturan pemerintah ya. Dalam pencegahan COVID ini dia udah antisipasi nih. Pokoknya udah ngikutin protokol kesehatan Bang ya. Oke tuh, perlu kita acungi jempol loh. Jarang-jarang ada traveling yang kayak gini. Biasanya itu traveling sekarang ini kebanyakan ya. Tapi nggak tahu juga sih, rata-rata yang aku dengar-dengar itu ya. Tapi tergantung ininya juga sih. Karena customernya maksa gitu. Mas sampai-sampai pernah aku tonton itu ada yang ngumpet terus dipaksain untuk mobilnya itu beberapa orang dipenuhin gitu. Oke, bagus tuh. Semangat terus Bang ya. Tetap dipertahankan keselamatan customer. Oke. Pernah nggak ada barang pelanggan yang tinggal? Apa yang Abang lakukan kalau ada barang pelanggan yang tinggal gitu? Pernah ya? Termasuk dibilang sering enggak sih. Pernah ya. Pernah ya. Ada 1 kantong kresek. Itu berisi apa Bang? Uang Saya semua? nggak berani bukanya kan. Apa ini? Wah, ini barang ketinggalan. Saya bawa lagi ke Palembang. Bawa lagi ke Palembang. Jadi dia datang lagi kebetulan. Kan kami di Palembang itu punya PO. PO-nya. Tempat apa? PO itu apa Bang? PO itu apa? Tempat tongkrongan armada. Oh, tempat istilahnya itu pangkalan ya. Nah, tempat kalau bahasa ininya ngetim. Nah, mangkal kalau bahasa angkotnya gitu. Langsung di calling. Halo. Ada barang ponakan katanya. HP. Di mana? Di mobil. Coba nanti saya cek dulu. Dicek. Oh iya, ada paling belakang. Ada barangnya. Masuk. HP di balik HP itu di silikon itu ada uang 800. Waduh. Gimana kalau ada pas pulang selama jalan ada penumpang lain kan kita ada orang ikut. Iya, bisa aja itu diambil lah. Wah. Waduh, teman-teman, jadi prioritas kepuasan pelanggan itu dari Abang ini cukup diacungi jempol ya. Soalnya kalau kita nggak jujur, orang jerak nanti. Iya, benar. Kejujuran itu adalah segalanya. Sudah itu kalau kita jujur, rezeki juga nggak bakal putus ya Bang. Oke Bang, kita lanjut lagi. Tapi pernah nggak sih ada customer yang udah ditolong, malah nyolong? Pernah nggak gitu Bang? Baru selama ini belum Jangan sampai ya. Alhamdulillah belum pernah.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi next pertanyaan selanjutnya. Oke, buat kalian semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus share video ini ya, biar agak relax santai dalam podcast kali ini. Oke, langsung kita pertanyaan selanjutnya. Tipikalnya tuh kayak gimana? Tipikal orangnya atau gini biasanya kan seseorang tuh pasti tahu kayak sifat aku ini kan, sifat aku mudah tersinggung. Sudah itu mudah ngambekan kayak gitu. Kalau abang tuh kayak gimana tipikal orangnya, atau tegas kah di dalam? Tegas pasti, Tegas ya. Pemarah Pasti. tapi cepat iba. Jadi walaupun cepat marah, cepat iba gitu. Jadi walaupun pemarah, ujung-ujungnya tetap sudahlah, Nah, itu. memaafkan. Kalau orang tersebut sudah ada kata maaf, udah goodbye. Jadi istilahnya tuh mudah melupakan Bang ya? Ya, udah melupakan. Apalagi kalau pacaran dulu, move on. Iya. Move on. Zaman anak-anak sekarang ini ya move gitu. on apa-apa itu, aduh. Lah boleh move on-nya. Bodoh itu, aduh. Oh iya benar-benar Bang tuh. Buat anak muda zaman sekarang tuh. Buat anak penting. muda, abang 8 tahun Oke. hubungan. Nggak pernah baper. Kalau nggak pernah baper. Nah, tapi sebelumnya masalah move on, udah Udah. cari lagi. Nggak ada yang ini, tinggalkan. Nah. Tuh. Jadi Tapi ingat, jangan dilukai. iya, benar-benar. Jangan melukai atau merusak anak orang Ya, ya. jangan. Kan pernah cerita nih. Jadi teman-teman, aku itu kenal sama Bang tadi, aku lupa terus. Ajay. Bang Aja ini jadi dari teman aku yang namanya Istu. Nah dari Istu aku tanya-tanya nomor telepon travel pertamanya. Jadi dari situlah kita kenal baik. Oh abang ini aku tes. Sebenarnya bang aku itu ngetes loh. Aku tuh memang senang ngetes orang kayak travel kan. Aku tes dulu. Aku kirim uang. Bang aku mau kirim uang, mau order ini. Padahal pertamanya kan dibatalin kan. Sebenarnya itu ada teknik ya. Iya. Kita tuh ini jujur atau enggak sih? Sebenarnya bang, sorry maaf ya, Nggak jangan apa-apa. marah. Iya. Boleh kan kita ngetes kejujuran. Nah, jadi Boleh. teman-teman, jadi aku di situ tes lah. Aku transfer lah uang 500.000 pertama itu. Bang, aku mau ambil kamera ini. Jadi kita kayaknya COD lah dengan seseorang yang beli itu. Jadi aku kirim padahal itu udah teknik kita ya. Ternyata abang ini jujur sekali, abang Jai ya. Aku panggil Jai aja ya. Ajay. Bang Aja ini jujur sekali, dia katanya ini nggak bisa COD, ya udah. Jadi kita ketemuan lagi, terus diantar lah uang aku ini, alhamdulillah dengan selamatnya. Aduh, kuaceng jempol jujurnya. Jai bagi teman-teman untuk wilayah Sumatera Selatan, Palembang, Kayu Agung tuh. Untuk Bang Anja ini pokoknya keamanan untuk uang kalian tuh dijamin. Jadi Bang Anjay ini seneng teman-teman semua ya, bukan yang sirik-sirik ya, nggak tahu sih kalau itu termasuk apa sih, aku nggak tahu dari luar nalar. Dia tuh senengnya kayak nih teman-teman, boleh kalian lihat tuh Bang, boleh kasih tunjuk Bang, cincin-cincinnya Bang. Oh ini. Waduh, itu dari mana aja Bang tuh? Oh. Ada cerita mistis kah dari situ? Oke nih, Ada sih. bisa dikasih tahu ke kamera nanti di zoom. Nah, paling yang ini nih. Itu dari mana Bang? Itu namanya Yang apa? ini kebetulan dapat dikasih sih. Saya nggak hobi sebenarnya. Nggak hobi ya, Cuman- tapi seneng. Dikasih kan. Nggak kenal sih orang ngasih waktu saya ke Baduy. Baduy. Boleh lihat Bang? Boleh lihat. Tuh teman-teman, cincinnya dulu. Aduh. Saya Ah. waktu itu saya tuh hobi berkelana dulu. Hobi. Waktu saya masih bujang kan. Wah. Hobi berkelana. Kemana-mana daerah yang mistisnya masih kuat. Saya hobi datang ke situ. Nggak tahu entah kenapa itu. Pokoknya dari saya SMA dulu hobi sih. Memang suka dunia Spiritual gitu kan. spiritual gitu. Coba ke Baduy 4 hari 4 malam. Sebelum masuk Baduy nggak sembarangan. Datang dulu ke Baduy luar. Kalau kata kita Baduy itu daerah mana Bang? Baduy itu daerah dia masuknya Serang Banten. Serang Banten dulu. Serang. Nih Bang, nanti takutnya aku jerer kemana. Itu musuhan dia dulu. Jadi sebelum masuk ke Baduy dalam
laporan dulu lah kalau kata kita izin ke ketua adatnya dari Baduy luar. Baru sama dia diantar ke Baduy dalam. Itu. Ternyata di Baduy dalam tuh nggak ada listrik, jadi masih belum tersentuh jauh dari pemerintah istilahnya kan. Jauh. Itu baru kalau samanya kayak Kalimantan, suku Dayak. Itu sekitar tahun berapa Bang? 2009 ini udah 2020 berarti udah 11 tahun. Aduh, udah lama banget. Kalau boleh tahu itu namanya cincin apa Bang? Biasanya kan ada nama batu akiknya itu Kalimaya atau Kalijodo. Nah itu, saya itu kan nggak hobi batu. Jadi nggak tahu namanya? Nggak tahu namanya. Aduh. Pas saya mau pulang dari Baduy udah pamitan kan, jadi dikasih madu dari Baduy itu, kain sutra, gula merah yang batok-batok itu. Nah, pas saya mau pulang dikasih lah ini. Kayak oleh-oleh gitu. Nah, nak, ini buat kamu jaga diri. Ya udah, oh makasih Pak. Itu pamitan di rumah si bapak ini lah 4 hari 4 malam makan minum tidur. Itu kayak istilahnya dapat keluarga angkat ya. Keluarga angkat lah gitu. Jadi bapak angkat. Bapak sambung. Jadi di Baduy itu keliling, jalan-jalan. Nggak boleh pakai sendal. Waduh. Nggak boleh pakai sendal. Jadi kaki aja biasa gitu. Oh, jadi nelep kaki ayam lah. Iya, kaki ayam. Kan kita kan nggak biasa kan ya. Panas siang, aduh. Mungkin itu teknik dari mereka adatnya. Ada. Kalau untuk yang satunya Bang tuh ada kalau batu apa? Ini kenang-kenangan ini. Ya ada apa-apa mungkin. Ini kenang-kenangan aja ini. Kenang-kenangan dari ini sebenarnya kawan ini ada utang budi lah sama saya mungkin. Jadi teman dekat dikasihlah kenang-kenangan. Dikasih cincin persahabatan. Selain ini Bang, ada apa? Ada yang lain atau ilmu-ilmu atau kebel anti peluru? Jadi buat yang di luar ya hati-hati ya. Ini anti peluru kayak door atau nggak mempan ya? Semua itu masih kita masih percaya pada Tuhan. Percaya tetap ke yang atas. Lewat Tuhan nolong kita, perantaranya lewat itu ya. Lewat itu. Dari lewat istilahnya tuh dunia lewat alam mistis. Misalnya saya jatuh nih, dibangunin sama Bang Minto. Mungkin kan Tuhan nolong perantaranya Bang Minto bangunin aku jatuh dari gitu. Masih tetap aja masih ke Tuhan. Masih ke yang maha kuasa. Iya, masih kalau. Oke, teman-teman. Ini udah masuk ke ranah-ranah apa? Mistis nih. Kita lanjut lagi, Pak ya. Nah, Bang, yang kemarin kan kita udah cerita-cerita nih, katanya ada uang zaman apa tuh? Uang di zaman dahulu ya? Ya. Yang aku lihat di videonya itu teman-teman, nih bisa kalian lihat di samping ini videonya itu uangnya itu bisa gerak-gerak sendiri kayak gitu. Uang di zaman Soekarno. Soekarno. Waktu 1964. Itu sekitar 50 tahun lebih ya? Iya, lebih. 60 tahunan. 55 lah, 55 tahun. 55 tahun. Lalu. Mungkin saya juga belum lahir. Kita bisa lihat nggak? Uang itu tuh, dompetnya tebal sekali. Tuh, teman-teman itu dolar semua. Waduh, itu bentuknya. Boleh pegang nggak Bang? Boleh. Tuh, teman-teman. Ini jadi uangnya uang zaman Soekarno dulu tahun 1964 Bang ya. Tuh ini bentuknya nih. Tuh. Oke, teman-teman langsung saja kita mau lihat ini Bang. Dia gerak-gerak sendiri tuh. Oh, boleh. Oke, langsung ya Bang. Oke, teman-teman kita langsung saja kita simak. Kita lihat ya, apakah benar uangnya itu bisa gerak, karena dari videonya yang dikirimkan Bang Ajay itu aku penasaran. Itu memang benar-benar bisa gerak. Kita langsung simak. Kayaknya aku harus rekam di handphone. Kita abadikan. Lihat tangan ya, datar. Tuh, teman-teman. Ini benar. Kayak
bisa dilihat ya langsung. Kurang Abdul. Oke, kalau kurang Abdul kita Kalian bisa saksikan sendiri videonya. Oke, kita lanjut ke teknik yang lain. kosong. Nggak ada yang gerak-gerak tuh. Kosong. Oh, kosong ya. Baskom. Hanya baskom saja. Tadi itu kurang lurus deh. Duduk aja bang, mungkin Ya, oke. Oke. Terus Oke teman-teman, kita langsung simak lagi, kita saksikan lagi ya. Karena uangnya itu bisa gerak sendiri. kelihatan nggak zoom nih? Bisa itu udah di zoom. Terus Oke. Waduh. Tuh teman-teman, uangnya. mau kemana? Ini kayak ada ini ya, Seolah-olah dia bernyawa gitu ya? kayak ada nyawanya. Iya. Gila, ini ada kayak ada mesin. Jadi kayak uangnya kayak ada mesin teman-teman. Waduh, bang bisa kita ulang lagi ya? Boleh, boleh. Aku mau rekam. Oke teman-teman, kita simak lagi ya tuh. Tuh jadi uangnya itu memang benar-benar sih bang. Tuh ini memang benar-benar nggak ada apa-apanya. Terus ini juga hanya apa, kertas sama baskom, karena kita nggak, mejanya biar tinggi ya. Tuh teman-teman, nggak ada apa-apanya. Ini pun kertas tuh. Oke langsung aja ya bang. Kita lanjut lagi. Oke, mau aku rekam. Tuh jadi uangnya tuh bisa. Melipat dia. Melipat. Jadi teman-teman, uang itu bisa bergerak sendiri. Tuh ini nggak ada apa-apa ya, cuman kertas sama uangnya. Biar teman-teman semua tahu itu uangnya ini berasal dari mana bang? Kalau ini sih peninggalan dari kakek, almarhum kakek saya. Peninggalan almarhum kakek. Kalau boleh tahu, biar teman-teman semuanya tahu nama kakeknya siapa? Nama kakek Haji Suryan. Haji Suryan. Gerak aja dia terus. Itu nggak ada apa-apa ya teman-teman semua, beli lagi. Kita lihat lagi ya, aku masih penasaran. Aku mau bikin videonya. Lurus lagi ya nih. Lurus kan? Aduh. Tuh. Udah jadi merinding kok juga jadi merinding. Satu kali lagi ya teman-teman. Belum lama. Tuh jadi uangnya tuh bisa hidup sendiri. Tuh kayak ada nyawanya gitu. Tuh. Jadi uangnya ini uang di zaman lima Soeharno dulu. Tuh, bang bisa ditaruh lagi bang. Tuh, uang itu bisa hidup. Udah tuh kayak katanya kalau bisa gerak kayak gini, ini uangnya asli. Jadi kalian harus jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Subscribe. Ini benar-benar Share juga ya. Share. Teman-teman kalian jadi biar tahu gitu. bener bang. Uang zaman dulu itu masih ada. Uang zaman dulu tuh masih ada. Oke bang. Kita. Jadi gini uangnya. Jadi muter. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau tanya ke abang juga bisa, boleh like komen di bawah, karena abang juga punya uang yang lainnya ya. Itu di zaman apa bang tuh? Itu zaman Jenderal Sudirman. Zaman Jenderal Sudirman. Waduh, itu dia juga udah punya uang zaman itu. Kalau video ini tembus 500 viewer, 500.000 viewer, kita akan lanjutin ke video dengan review uang Jenderal Sudirman. Itu dia bisa gerak lagi, dia bisa berdiri sendiri katanya. Besi kuning ada kita. Tuh besi kuning itu bisa ngebuka kunci ya bang. Kalau besi kuning Itu manfaatnya apa sih? untuk jaga diri sih. Jaga diri juga. Jaga diri dari hal yang nggak diinginkan. Terus dalam ya untuk masalah berantem kebal senjata tajam gitu kan.
untuk perlindungan diri. Perlindung diri, jaga. Tuh bagi teman-teman semuanya yang mau lihat benda sama uang tadi, kalian harus komen sebanyak-banyaknya, terus share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau tembus 500.000 ke penonton, kita akan review lagi uang selanjutnya. Pernah nggak ada orang yang nawar? Yang nawar waktu itu ada sih. Ada ya? Jual barang antik juga dia, cuman saya lihat di etalase itu nggak ada uang antik, nggak ada. Nggak ada. Cuma yang ada paling kayak lampu Belanda dulu, lampu di tengah. Itu barang-barang kayak Ah, barang-barang sama zaman dulu. telepon yang putar itu. Oke teman-teman semuanya, mungkin podcast kita segini aja bang ya. Nah, Takutnya apa? Durasi. Nanti kalau teman-teman yang mau lanjut podcast kita, mau lanjut ke lihat barang-barang atau mau aku mampir ke rumahnya Bang Ajay, kalian harus komen sebanyak-banyaknya biar kita lanjut lagi bang. Kita korek lagi Bang Ajay ini dan barang-barang pusakanya bang. Oke bang, pesan-pesan buat penonton dan subscriber Senyum itu bang, boleh? ya Pesan-pesan dan kesan pesan Oke. buat mereka teman-teman. sebelumnya saya minta maaf, bukannya saya sesumbar, bukan apa, cuman memperkenalkan gitu kan. Siapa tahu di luar sana ada rekan-rekan yang uang Soekarno bisa gerak tuh nggak ada, bohong itu, hanya cerita belaka. Emang ada, cuman nggak semua orang yang memiliki. Ada beberapa bang ya. Tapi kita udah ngebuktiin loh. bukti. Aku udah langsung ngebuktiin sendiri teman-teman. Alhamdulillah di kita ada kita memilikinya. Bukan saya sumbar punya ini punya ini, bukan. Cuman biar Teman-teman ngasih semua tahu. pengetahuan gitu kan. Pokoknya jangan lupa apalagi like Facebook channel Senyum Minto. Like, comment, and subscribe. Oke. Oke bang, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita berjumpa lagi di the next konten selanjutnya. Oke teman-teman semua, segini aja untuk konten kali ini, podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, aku Minto. Aku Bang Ajay. Oke, sampai the next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang Oke. untuk waktunya.